Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bihikmatika wansur 'alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya dzal jalali wal ikram. Pemirsa yang mulia, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Ramadan yang diadakan oleh LP Ma'arif NU Kabupaten Banyumas ini. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqamah untuk senantiasa talabul ilmi, untuk senantiasa membekali diri kita dengan pengetahuan agama. Rasulullah mengatakan, man aradallahu bi'abdin khairan faqahahu fid din. Orang yang ingin diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu yang akan dia lakukan adalah faqahahu fid din. Dia orang yang memahami agama dengan baik. Dia orang yang mendalami pengetahuan agama. Maka kalau kita ingin diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu yang harus menjadi bagian tak terpisahkan dari kita adalah senang mencari ilmu. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan. Mestinya kita berada di lingkaran tadi. Kalau tidak menjadi orang alim, menjadi santri yang mengaji, menjadi orang yang gemar mengaji, atau menjadi mustami', pendengar daripada kajian-kajian keislaman, atau senang kepada mereka semua itu, dan jangan menjadi yang kelima, maka kita akan binasa dan celaka. Alim ya tidak, ngaji ya tidak mau, mustami' apalagi tidak mau juga, senang kepada orang yang ngaji juga tidak, maka kita keluar dari lingkaran kebaikan itu. Maka mari, di mana hari ini kita begitu mudah mengakses kajian-kajian keislaman yang tentu kita harus selektif, kepada para kiai yang memang ahli di bidang itu, kepada para ulama yang memang ahli di bidang agama. Hari ini ada Gus Baha, ada Gus Miftah, ada Kiai Said Akil Siroj, dan banyak kemudian di YouTube, di Instagram. Bahkan teman-teman santri dari Arus Informasi Santri Nusantara itu sudah mulai banyak mengambah ke TikTok dan lain sebagainya. Salawat dan salam dihaturkan kepada baginda alam habibana wa nabiyana Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqouli Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita tergolong ke dalam orang yang mencintai Nabi, orang yang membuktikan cintanya dengan banyak membaca salawat kepada beliau. Dan dengan modal cinta ini insyaallah kita akan dipertemukan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabdanya, al-mar'u ma'a man ahad. Seseorang itu kelak akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Hadirin pemirsa yang berbahagia, kali ini saya diminta untuk membahas bijak bermedia sosial menurut pandangan Islam. Media sosial, YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya yang hari ini begitu mudah kita akses. Anak-anak kita, generasi kita, dari yang kecil sampai yang sudah sepuh sekalipun, itu sudah banyak yang menggunakan platform ini. Platform yang paling banyak kita temukan misalkan WhatsApp, di mana akses informasi hari ini begitu cepat bisa kita berikan kepada orang lain, bisa kita kirimkan kepada orang lain apapun bentuknya, mau tulisan, mau gambar, mau video. Bahkan seringkali dalam beberapa peristiwa, kejadian tertentu itu jauh lebih cepat kita dapatkan bukan dari koran, bukan dari media koran,
tapi justru dari orang yang datang di tempat itu, kemudian menvideo, lalu di-share ke grup WA yang banyak itu, dan kita sudah dapat informasi, sepotong informasi dari peristiwa itu. Tapi ketika kebaikan, cepatnya arus informasi ini kita dapatkan hari ini, itu lalu bukan tanpa madarat, bukan tanpa sesuatu yang membahayakan bagi kita. Mereka-mereka yang hari ini gagap, kaget dengan cepatnya informasi, itu seringkali justru terjerumus ke dalam keburukan-keburukan akibat efek daripada ketidaktahuan orang ini akan informasi tersebut. Yang paling sering kita temukan adalah banyaknya orang mempercayai atau bahkan ikut men-share padahal itu masih hoax. Bukan berita yang bisa dipertanggungjawabkan, bahkan itu berita dusta. Kita sebagai orang Islam itu mestinya harus selektif. Dalam istilah Gus Nadir itu saring sebelum sharing. Karena tidak semua yang kita dapatkan di grup WA itu sebuah kebenaran. Hari ini orang begitu mudah membuat kata-kata yang seringkali memukau banyak orang, ternyata kebenarannya masih palsu. Hari ini orang begitu mudah meng-cut satu video ke video yang lain, mengedit satu video ke video yang lain untuk mempropaganda orang. Dan banyak yang percaya, tertipu oleh video editan tadi. Dia kira itu adalah sebuah kebenaran, padahal hoax. Karena sebagai orang Islam, kita harus bersandar kepada satu ayat yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang orang yang fasik membawa berita, fatabayyanu, haruslah kita melakukan tabayyun, melakukan klarifikasi apakah berita ini benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Berita ini yang kita dapatkan itu jangan langsung di-share, jangan langsung kita kirimkan ke banyak grup sebelum kita memastikan dan meyakini, melakukan klarifikasi bahwa apa yang kita baca ini adalah sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Sebab sekali kita nge-share sebuah catatan, sebuah peristiwa, sebuah video yang itu belum tentu benar, betapa sulit bagi kita untuk kemudian menarik kembali fitnah yang barangkali kita sebarkan tadi. Karenanya standar keislaman seseorang itu dalam hadis Bukhari disebutkan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang menjaminkan keselamatan muslim lainnya, min lisanihi, dari bahaya lisannya, wayatihi, dan tangannya. Kalau kita memperhatikan hadis ini, itu ternyata begitu luar biasa Rasulullah menyampaikan dengan kata min lisanihi wayatihi. Kenapa Rasul, ya tentu ini adalah wahyu dari Allah, menyebutkan kata lisan dan tangan dalam hadis itu karena keburukan akibat ucapan dengan perbuatan yang dilakukan oleh tangan itu ternyata memang perbuatan akibat yang sangat luar biasa efeknya. Kalau ada orang misalkan mengucapkan kata-kata padahal itu fitnah, itu ketika dia mengklarifikasi kemudian menarik ucapannya, tentu tidak akan sama ketika dia tidak mengatakan itu. Ada satu anekdot cerita yang beredar, dan ini mungkin sering beberapa orang mendengar. Suatu ketika ada orang itu memfitnah seorang ulama. Tapi kemudian setelah sekian lama terbukti bahwa apa yang dituduhkan, yang diucapkan oleh orang ini kepada ulama tadi, kepada kiai tadi, adalah sesuatu yang fitnah, sesuatu yang bohong. Lalu orang ini datang ke kiai tersebut meminta maaf. Sama Pak Kiainya dimaafkan, tapi Pak Kiai itu kepengin memberikan pelajaran kepada orang tadi. Iya, saya maafkan, tapi kamu saya kasih pelajaran, tolong pulang dari sini bawa sulak. Jadi sama Pak Kiainya dibawa sulak.
alat yang buat bersihin meja yang ada bulunya itu. Nanti sepanjang perjalanan pulang, kamu ambili bulu-bulunya itu. Kamu ambil. Setelah sampai di rumah, baliklah ke tempat saya dan ambil semua bulu yang kamu ambil dari sulak tadi. Begitulah gambaran fitnah. Kalau fitnah itu ketika sudah dilontarkan oleh seseorang, dan seringkali ketika itu sampai ke mulut orang kedua, ketiga, yang awalnya fitnah itu 1 meter, omongan itu 1 meter, sampai di orang yang ke-100, bisa saja omongan itu menjadi 10 meter. Demikianlah afatul lisan, bahaya lisan. Lisan memang tidak bertulang, tapi kekuatan lisan untuk menyakiti, menghujam ke dalam hati seseorang bisa lebih dalam dari pedang yang tajam sekalipun. Orang yang tergores karena golok, karena pisau, karena pedang, itu dibawa ke dokter 2-3 minggu sembuh, 1 bulan sembuh. Tapi sakit hati yang diakibatkan oleh tajamnya lisan, itu seringkali banyak orang yang tidak bisa melupakan bahkan sampai akhir hayatnya. Karenanya keimanan seseorang di dalam Islam itu justru diukur oleh kemampuan dia di dalam mengucapkan kata-kata yang baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Jadi amanah lisan itu hanya ada 2. Kalau kita tidak bisa berkata yang baik, maka hendaknya memilih diam. Bahkan ketika kata-kata kita itu tidak ada manfaatnya, maka sebaiknya tidak dilakukan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk ukuran kebaikan Islamnya seseorang itu adalah ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Termasuk omongan yang tidak ada manfaatnya, jagongan, ngomong ora kena, itu mestinya baiknya dihindari. Lalu di ayat di hadis tadi, min lisanihi, yang kedua wayatihi. Rasul mengucapkan kata wayatihi karena selain kejahatan verbal, selain hal yang menyakitkan secara verbal, orang juga bisa menyakiti orang secara tindakan dengan memukul, menampar, dan lain sebagainya. Bahkan, mohon maaf, hari ini itu banyak kejahatan yang bisa dilakukan oleh orang hanya dengan menggunakan jari-jarinya, termasuk nge-share sesuatu yang hoax tadi. Karenanya kita harus betul-betul bijak di dalam memegang media sosial tadi, di dalam bermedsos tadi. Karena sekali kita tidak memahami kondisi itu, maka kita akan mudah sekali terjerumus di dalam kesesatan-kesesatan, di dalam bahaya-bahaya yang nanti merugikan diri kita sendiri, yang seringkali itu susah untuk kemudian kita kendalikan. Oleh karena itu, bagi siapapun yang hari ini megang WA, terutama bagi yang tidak terlalu mendalami tentang media, jangan mudah sharing, jangan mudah ngirim ke banyak grup sebelum kita memastikan apa yang kita share itu benar-benar bermanfaat. Sekiranya itu malah dusta, bahaya sekali. Akibat yang kita lakukan bahkan bisa merugikan diri kita sendiri kalau diperkarakan sama orang lain. Hari ini di Indonesia itu banyak orang yang terkena dampak dari perbuatannya sendiri karena dia tidak mampu secara sehat berpikir bahwa apa yang dia lakukan itu adalah fitnah. Apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang tidak baik. Karenanya dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah mengatakan, man yadmanuli baina lihyaihi wa baina rijlaihi admanu lahu al-jannah. Barang siapa menjaminkan atasku antara kedua janggutnya, maksudnya mulutnya, wa ma baina rijlaihi, maksudnya kemaluannya, admanu lahu al-jannah, aku jaminkan dia untuk dimasukkan ke dalam surga.
Karena memang bahaya, efek buruk yang diakibatkan daripada kita tidak menjaga lisan, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa dampaknya. Kehancuran peradaban manusia, peperangan yang terjadi di mana-mana, itu ya salah satu faktor terbesarnya adalah bahasa yang diproduksi oleh lisan manusia. Banyak orang yang terpleset lisan. Banyak orang yang lisannya menyakiti orang lain. Itu karena dia tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya ini kemudian menyakiti, melukai hati orang lain. Nah, dalam konteks media sosial, di Facebook, di WA, di Instagram, kita memang hari ini itu nggak bisa lepas dari semua itu. Karena bagaimanapun arus zaman begitu deras datang ke kita. Kalau kita anti itu semua, kita akan tertinggal jauh. Tapi kalau kemudian kita terjerumus di dalam arus itu, kita juga akan kehilangan identitas. Karena semua orang, ya, tanpa terkecuali hari ini ya, harus dekat dengan teknologi. Untungnya kemudian para ulama kita, para kiai kita di NU itu memegang satu prinsip al-muhafadzatu 'alal qadimi salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Menjaga tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik, mengambil sebuah keadaan baru yang lebih baik. Maka media sosial ini, selain kemudian kita lakukan dengan bijak, itu juga harus kita manfaatkan dengan bijak. Syukur kemudian para guru, para ustadz, para kiai kita, teman-teman IPNU, IPPNU, teman-teman Ansor, itu sudah punya langkah-langkah cerdas untuk mampu memanfaatkan media teknologi yang canggih ini. Kalau kita mampu memanajemen dengan baik, kita mampu mengelola media sosial dengan baik, selain kita bisa mendapatkan benefit berupa pendapatan, kita juga sedang melakukan dakwah yang begitu luas dan tak terbatas oleh tempat dan waktu. Selama ini kalau kita pengajian di satu majelis, dihadiri 100 orang, ya hanya dinikmati 100 orang itu. Tapi kalau kemudian pengajian yang seperti itu lalu di-upload di YouTube, di-upload di Instagram, lalu dia bisa diakses oleh siapa saja, bahkan oleh orang Amerika, oleh orang Afrika, dan kemanfaatannya semakin luas. Maka saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh LP Ma'arif ini. Mestinya bisa di-cloning oleh lembaga-lembaga lain di PCNU agar kemudian dakwah kita tidak lagi dibatasi oleh waktu dan tempat. Oleh karena itu, bijak di dalam kita bermedia sosial itu juga kemudian harus diikuti dalam bijak di dalam memanfaatkan media sosial. Sekali lagi, apa yang kita dapatkan di WA itu bukan kitab suci, itu bukan kebenaran mutlak. Itu adalah sebuah berita, sebuah tulisan yang harus kita cek dan recheck kebenarannya, sehingga ketika kita sharing hal itu, kita benar-benar memberikan sebuah kemanfaatan bagi orang lain. Dan tentu ini adalah kebaikan yang luar biasa. Khairun nas anfa'uhum linnas. Bijaklah di dalam bermedia sosial. Kalau ada orang mengirimkan sesuatu, tabayyun, klarifikasi bahwa apa yang kita sharing benar-benar sebuah ilmu pengetahuan ataupun kabar yang mengembirakan banyak orang, bukan menyakiti orang lain. Demikian dari saya. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.